warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan bainal qulubil mu'minin wa amara bil ittihad wa ta'awun wa naha 'anit tafarruq wa tanazzu' fi kitabihil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul arsyil azim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabat nufusuhum wasaghat qulubuhum fakanuhum sa'adatal mansurin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fa'lamu anna Allah yaqul fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin sidang Jum'ah yang mudah-mudahan di siang hari ini diberikan sehat wal afiah, diberikan panjang umur, sukses dalam menjalankan tugas, berhasil dalam menggapai rezeki yang halal, terlindungi dari segala musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumat hari ini mari kita pergunakan kembali kesempatan baik ini untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dengan takwa seorang akan hidup damai. Dengan kedamaian seorang akan bisa melakukan berbagai aktivitas hidup sehingga tenang di dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang hukum, keamanan, dan budaya sosial. Kalau suasana damai, maka hidup pun akan tentram, sentosa. Karena itu sangat dipentingkan kehidupan damai. Terutama sekali di era sekarang ini, di mana kita memasuki tahun politik, maka kehidupan damai inilah yang harus kita kedepankan agar tidak akan terjadi gap sosial, agar tidak terjadi saling mengakui kelompoknya itu paling benar, terjadi hujat menghujat, saling menguak kesalahan, padahal kita ini adalah seagama, sebangsa dan setanah air. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kehidupan damai bisa dimulai dengan kita memberi salam, dimulai dari rumah tangga, dimulai dari hidup bermasyarakat,
hidup, bernegara dan berbangsa. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Wahai orang-orang yang telah beriman, janganlah kamu memasuki suatu rumah yang bukan rumahmu tanpa izin tuan rumahnya dan tanpa memberi salam kepada penghuni rumah tersebut. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Yang demikian itu lebih baik untuk diri kamu agar kamu menjadi orang-orang yang mengingat. Ayat ini cukup menegur kita agar kita ini selalu menyebarkan salam. Salam pengertiannya adalah damai. Salam bisa berarti sejahtera. Salam bisa arti dalam kondisi aman. Karena itu salam masuk kepada kategori doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Kata Rasulullah, sesungguhnya manusia yang paling utama di hadapan Allah adalah orang yang memulai kepada mereka itu dengan mengucapkan salam. Nah, hadirin jamaah, ya, ketika orang ini mendambakan kehidupan damai, maka salam sesuai dengan artinya damai, yang berfungsi sebagai doa, bisa menciptakan suasana damai. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, awala adullukum ala syai'in fa idza fa'altumuhu tahabbabtum ubsus salam bainakum. Mau enggak aku kasih tahu, kata Rasulullah, sesuatu yang apabila kamu kerjakan akan muncul sifat kasih sayang di antara kalian. Maka sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Rasul menjawab, ubsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Berarti salam adalah sebuah pernyataan bahwa situasi itu damai, suasana itu tentram. Salam bisa menjadi penguat tali persaudaraan. Salam sebagai sarana komunikasi efektif, memperkuat ikatan sosial, mendekatkan jarak atau gap sosial. Nah, salam juga berarti pernyataan, ya, situasi itu selamat, dan salam memang merupakan doa. Hadirin jamaah, seorang yang sering memberikan salam tentu memiliki hati yang lurus, memiliki hati yang jernih, yang disebut dalam Al-Quran adalah ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabuhumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Rahman apabila berjalan di muka bumi ini, di saat komunitas orang-orang jahil menyapanya, qalu salama, dia menjawab sapaan itu dengan tutur kata yang baik, tutur kata yang santun, tidak menyakitkan hati. Apa tutur kata itu? Yaitu salam. Salam yang bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya salam sejahtera atas diri kamu,
serta rahmat Allah serta keberkahan mudah-mudahan melimpah kepada kalian. Itu kalau kita runut kembali kalimatnya, dimulai dari mubtada. Assalamu itu mubtada, alaikum itu khobarnya, namun dijawabnya dibalik. Dijawabnya itu adalah wa alaikumussalam. Jadi khobar muqaddam menjadi mubtada muakhar. Apa maknanya? Maknanya adalah memang seorang itu hidup perlu dengan sejahtera, perlu dengan selamat, perlu dengan ketenangan. Inilah yang disebut dengan ifsya'us salam, menyebarkan salam. Hadirin jamaah, tercatat dalam kitab Al-Muwatta karangan Al-Imam Malik, ada sahabat Rasulullah, anak atau putra dari Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Kebiasaan Abdullah bin Umar itu memasuki pasar. Di pasar yang berjualan itu tidak saja orang Islam, ada Majusi, ada Nasrani, ada Yahudi. Meskipun salam itu memang betul ditujukan kepada khusus orang Islam, tapi mereka menjawab dengan jawaban seperti orang Islam. Apa yang terjadi? Nah, ketika kebiasaan Abdullah bin Umar masuk ke pasar memberikan salam, 4 hari Abdullah bin Umar jatuh sakit, tidak muncul. Maka yang mencari-cari Abdullah bin Umar ini justru bukan orang Islam. Yang mencari itu adalah orang Nasrani, Majusi, Yahudi. Ketika orang Islam bertanya, kenapa anda ini mencari Abdullah bin Umar? Saya kangen, saya rindu dengan salamnya Abdullah bin Umar. Dengan apa? Ada apa dengan salamnya Abdullah bin Umar? Kalau dia memberikan salam kepada kami jawab, maka dagangan kami menjadi laris, omset kami akan bertambah, kami mendapatkan keuntungan yang luar biasa dengan menjawab salamnya Abdullah bin Umar. Begitu muncul Abdullah bin Umar ke pasar lagi, memberikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu pula serempak Yahudi, Nasrani, Majusi menjawab salamnya Abdullah bin Umar. Sekali lagi, meskipun kita tahu sadar bahwa salam itu memang ditujukan khusus untuk orang Islam, namun yang menjawab bukan satu paksaan. Yang jawab ini kerelaan, karena senang, karena merasa damai, karena merasa tentram. Maka itu tidak ada hujat menghujat ya bagi ajaran Islam, tidak ada sudut menyudutkan dari ajaran Islam, apalagi terkesan mencari-cari kesalahan orang lain. Justru Islam ini senang kedamaian. Terjadi pula di zaman Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi seorang pemimpin negara pada saat itu, ingin sekali merenovasi Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Ketika mau merenovasi, ini ingin memperluas halaman Masjid Nabawi. Cuma sayang, di dalam halaman itu terdapat rumah Abbas, yaitu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu pamannya Nabi dihampiri oleh Umar, dikasih opsi, wahai Abbas, kamu bisa menjual rumah kamu kepada saya, nanti saya bayar. Atau ya kamu wakafkan ya tanahmu ini kepada masjid. Atau kamu sendiri yang akan membiayai renovasi masjid ini. Tiga-tiganya ditolak oleh Abbas. Karena Abbas tidak mau pindah dari halaman masjid itu dengan alasan saya ini
ingin sekali salat berjamaah di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin sekali saya ini berjamaah dan mencari fadilah-fadilah salat berjamaah. Maka dengan bersikeras Abbas bertahan. Namun Umar tetap akan menggusur rumahnya Abbas. Bagi seorang pemimpin, jelas bisa saja untuk menggusur. Namun inilah yang dimaksud. Hati Umar memiliki kedamaian. Akhirnya yang menjadi mediasi permasalahan ini ditunjuklah kuasa hukum yang namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab melobi kepada Umar, Umar, kamu jangan menggusur rumahnya Abbas. Itu kan pamannya Rasulullah. Dia ingin dekat dengan masjid ini, mau sholat berjamaah dengan kamu. Tolong hentikan gusuran ini. Umar mengatakan, saya sudah siap apapun yang akan saya lakukan. Hai Umar, ketahuilah, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ubay bin Ka'ab, ketika Nabi Daud ingin merenovasi masjid Baitul Maqdis, Baitul Aqsa, yang saat itu ingin diperluas, namun ada orang miskin di halaman itu. Ketika digusur paksa oleh Nabi Daud, maka ketika membangun pagar tembok dari Masjidil Aqsa itu beberapa kali rubuh tanpa ada sesuatu yang lain, tanpa ada angin. Ditegakkan lagi, rubuh lagi, tegakkan lagi, rubuh lagi. Maka Nabi Daud mohon kepada Allah, ya Allah, ada apa? Salah saya di mana? Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud. Wahai Daud, kamu ini sudah melakukan kezaliman. Ada orang miskin kamu gusur. Maka Daud mengatakan, ya Allah, saya kan juga demi kebaikan untuk memperluas masjid. Iya, tapi jangan mengsengsarakan orang meskipun hanya satu orang. Mendengar hadis ini, Umar bin Khattab tidak jadi menggusur rumahnya Abbas. Nah, hadirin jamaah, apabila orang yang sering memberikan salam akan terkesan bahwa dirinya itu muncul kasih sayang. Kalau sudah muncul kasih sayang, maka akan muncul mengikat tali persaudaraan. Kalau sudah tali persaudaraan, terhindar dari permusuhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samil alim. Aku liqali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walikum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nur wal zalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul jalali wal kamali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bisyara'i'il Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Fa'lamu anna Allah yaqul fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu ma'ala arba'ati khulafa'i rasidin sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqti sahaba wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جمال ولاة المسلمين وانصر إسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة وشيد المحن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.